Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 2120357. Izin Bu menyampaikan jawaban UTS melalui video. Jawaban yang pertama, sosiologi merupakan gabungan dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi artinya sebuah ilmu studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Sedangkan arti dari kata pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran pelatihan. Dari dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah proses ilmu yang mengkaji atau mempelajari hubungan antara masyarakat yang mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu sendiri yang mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, jawaban nomor 2, pola interaksi yang dilakukan oleh seorang guru seperti melakukan percakapan dengan muridnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada saat di kelas guru menjelaskan materi pelajaran, kemudian siswa bertanya, kemudian materi tersebut. Hal ini merupakan salah satu pola satu arah. Siswa melakukan presentasi di depan kelas, kemudian guru memberikan tanggapan, tambahan dan catatan terhadap presentasi yang dilakukan. Guru menerangkan dan siswa menulis yang diterangkan. Nah, hal ini merupakan salah satu cara guru berinteraksi dengan siswa agar metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru baik itu ceramah dan lain-lain. Selanjutnya jawaban untuk nomor 3, aliran pendidikan tentang sosiologi pendidikan meliputi yang pertama, nafisme. Menurut aliran ini, keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir maka ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak memiliki bakat baik ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Contohnya dari pandangan nativisme, anak akan mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tua dan juga mungkin setengah dari kemampuan orang tuanya juga. Selanjutnya, empirisme. Menurut aliran ini, stimulasi eksternal pada perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Nah, tentunya bertolak belakang sekali dengan nafisme. Nafisme yang beranggapan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor pembawaan atau keturunan yang bukan dari lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, konvergensi. Aliran ini merupakan perpaduan dari aliran empirisme dan nafisme. Berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan dunia ini sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawa dari lingkungan sama-sama berperan penting. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 4 yaitu dalam pendekatan individu, titik penekanannya adalah lingkah laku individu. Setidaknya ada dua faktor mempengaruhi pendekatan individu. Ini yakni faktor internal dan meliputi faktor biologis, faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam pendekatan individual ini, titik tekannya adalah faktor-faktor biologis yang menguasai tingkah laku individu daripada faktor psikologi. Namun kedua faktor ini tetaplah faktor primernya, sedangkan faktor lingkungan sekitar fisik dan lingkungan sosial merupakan faktor sekunder. Hal ini dikarenakan pendekatan individu berasumsi bahwa individu adalah primer dan masyarakat adalah sekunder. Nah, selanjutnya pendekatan sosial. Pendekatan ini adalah masyarakat yang berbagai lembaga, kelompok, organisasi, dan aktivitasnya secara konkret. Pendekatan sosial ini membahas aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang dianggap produk bersama adalah milik bersama atau milik masyarakat. Jadi,
Jelas di sini ya. Jadi gejala primer adalah kelompok masyarakat, sedangkan individu merupakan gejala sekunder saja. Secara ekstrim, pendekatan sosial ini berasumsi bahwa tingkah laku individu-individunya secara mutlak ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan masyarakat, sehingga individualitas tenggelam di dalam sosialitas manusia. Selanjutnya jawaban untuk nomor 5, hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Tentu hubungan dari ekonomi dan pendidikan ini sangat berkaitan erat atau sangat kuat, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang membuat terciptanya pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai proses dari pendidikan memiliki peran yang tinggi dan strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Tetapi terasa dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan pendidikan akan menambah pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia, sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama dan untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik lagi dan bermutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.